materi akuntansi. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Iskandar Muda SEMSI AKCA, yang saya sayangi teman-teman sekalian yang hadir pada Zoom hari ini. Adapun identitas artikel yang saya gunakan adalah judulnya Intrinsic Theory in Accounting Information Research, Seeding Like and Digital Transformation and Institutional Change. Penulisnya Giovanna Sordis Ariber, Carla Bonato Marcolin. Publishernya International Journal of Accounting Information System. Diterima artikelnya 14 Juni 2023, terbit artikelnya 20 Desember 2023. Nah, doi-nya dapat dilihat di doi.org/SO16 dan seterusnya. Adapun abstrak dari penelitian ini adalah artikel ini bertujuan menjelaskan transformasi digital di sektor akuntansi dari perspektif perubahan kelembagaan, melakukan tinjauan literatur sistematis untuk memahami bagaimana perubahan kelembagaan dapat diterapkan pada penelitian sistem informasi akuntansi atau AIS dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengkategorikan data melalui teknik LSA, latent semantic analysis, dan metode kualitatif yang dilakukan dengan analis isi kategoris hierarkis sebagai dasar kesimpulan. Peninjauan dilakukan di 309 artikel menggunakan teori institusional dalam akuntansi dan SIA. Hasil LSA memaparkan topik utama kajian sebidang penelitian dan penggunaan teori institusional. Mengenai penelitian akuntansi, memungkinkan untuk mengidentifikasi peran kekuatan institusional dalam adopsi IFRS di sektor swasta dan publik, adopsi SBERL, dan pengungkapan informasi mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola organisasi dengan fokus pada analis pada tingkat organisasi dan tekanan peraturan. Pendahuluan, penerapan teknologi digital baru berdampak pada struktur modal bisnis di semua segmen industri, termasuk segmen paling tradisional. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi digital di sektor akuntansi dari persepsi perubahan kelembagaan. Kami melakukan tinjauan literatur sistematis untuk memahami bagaimana perubahan kelembagaan dapat diterapkan pada penelitian sistem informasi akuntansi atau AIS. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi penjelasan untuk penerapan teori institusional dalam studi di AIS, menyoroti kemungkinan penelitian di masa depan. Secara khusus, kami menyajikan perubahan kelembagaan sebagai kemungkinan untuk mempelajari dampak transformasi digital di bidang akuntansi. Institusionalisme baru telah membawa gagasan bahwa organisasi bukanlah sistem yang sepenuhnya rasional dalam memproduksi barang dan jasa, namun mungkin juga terstruktur karena kekuatan institusionalnya. Meyer dan Rowan 1977. Lingkungan mengasumsikan determinisme relatif dan unsur-unsur simbolik dan budayanya memperoleh status yang mirip aturan dalam pemikiran dan tindakan sosial, sehingga melegitimasi struktur dan praktik organisasi. Scott 1987. Dengan demikian, organisasi adalah sistem sosial dan budaya yang dimasukkan ke dalam lingkungan kelembagaan yang menekan struktur dan praktek mereka untuk membentuk perilaku yang melegitimasi. Phoenix et al. 2018. Landasan konseptual institusional baru telah membawa persepsi baru untuk memahami fenomena adopsi teknologi dalam studi ilmu sosial terapan. Adila et al. 2004, Werekodi et al. 2009. Mari 2009 menyadari untuk mengembangkan dan menggunakan sistem atau teknologi informasi dapat dikonstruksi secara sosial. Studi berupaya memahami bagaimana tekanan kelembagaan mempengaruhi organisasi untuk mengambil tindakan, baik disengaja atau tidak, untuk memastikan peluang persetujuan atau legitimasi dalam mengadopsi sistem atau teknologi. Kari 2011. Tekanan lingkungan biasanya datang dari mitra komersial. Sodero et al. 2013, pesaing Tingley dan Pereng 2002, jaringan profesional Martin et al. 2019, dan entitas pemerintah Bak dan Cho 2013.
Fenomena transformasi digital berdampak pada berbagai sektor, dari sektor yang sebenarnya tidak terlalu rumit hingga sektor yang terlalu terorganisasi dan diatur. Klinik 2017. Akuntansi adalah contoh sektor yang sangat prakteknya. Greenwood et al. 2002. Selain masalah peraturan, sektor akuntansi telah menghadapi tantangan perubahan teknologi selama bertahun-tahun. Pekerjaan akuntan dalam pengungkapan informasi selalu mendapatkan dukungan teknologi. Gilanas dan Logan 2006. Kunes Punsen 2020 menyoroti dua fase dampak teknologi dalam praktek akuntansi hingga munculnya teknologi digital, munculnya sistem informasi terkomputerisasi, dan kemajuan World Wide Web dan sistem informasi terintegrasi seperti ERP, Enterprise Resourcing Planning. Solusi digital sangat berdampak pada operasional organisasi dan profesional akuntansi, Kunsen 2020. Banyak proses rutin yang digantikan oleh berbagai teknologi digital seperti platform digital terintegrasi, solusi komputasi awan, aplikasi komunikasi, otomatisasi proses robotik, dan kecerdasan buatan yang memungkinkan fleksibilitas lebih besar dalam praktek akuntan. Background 2016. Kemajuan ini membuat sektor akuntansi menghadapi proses yang lebih cepat dan informasi yang lebih akurat. Siu et al. 2009, Kutsen 2020. Namun dampak teknologi digital tidak hanya terlihat pada cara aktivitas akuntansi dijalankan, namun konsekuensinya memperluas penggunaan informasi akuntansi hingga perencanaan, pengambilan keputusan, dan pembangunan strategi bisnis baru, Kutsen 2020, dibandingkan dengan bisnis akuntansi tradisional. Ada kemungkinan untuk melihat pengaturan baru yang beroperasi dalam skala besar untuk melayani banyak pelanggan dengan mengotomatisasi proses dan hadir melalui platform online. Siafi et al. 2020. Landasan konvensional teori kelembagaan. Selama bertahun-tahun, persepsi kelembagaan telah diidentifikasi sebagai tren teoritis untuk menjelaskan fungsi dan evaluasi masyarakat organisasi. Scott 2008. Studi berdasarkan teori institusional menjadi lebih representatif setelah institusionalisme baru. Ketika para peneliti mulai memikirkan kembali institusi Moore dan Friedland 2008. Berdasarkan penelitian Meyer dan Rowan 1977 dan DiMaggio dan Powell 1983, persepsi institusional memberikan landasan teoritis penting bagi ilmu-ilmu sosial. Penelitian di bidang administrasi dan akuntansi pada gilirannya mencatat peningkatan yang signifikan dalam penelitian yang ditujukan untuk menganalisis proses legitimasi dan menyelidiki bagaimana perubahan organisasi terjadi dengan mempertimbangkan tekanan kelembagaan. Dillard et al. 2004, Coates 2009, Moore dan Friedland 2008, Shiro dan Wanderley 2019. Konsep kelembagaan dan pelembagaan telah didefinisikan dengan cara yang berbeda-beda, dengan perbedaan mendasar antar pendekatannya 1987-2008. Salah satu pendekatan muncul pada tahun 1970-an melalui penelitian Meyer dan Rowan 1977. Usulan penulis mengubah definisi awal pelembagaan yang selanjutnya disebut sebagai institusionalisme. Satu, pelembagaan melibatkan bagaimana proses kewajiban atau aktualitas sosial mengambil status seperti aturan dalam pemikiran dan tindakan sosial. Dalam persepsi ini, organisasi kehilangan kendali relatif terhadap lingkungan. Perbedaan penting lainnya adalah kurangnya penekanan pada pelembagaan sebagai suatu proses yang khas. Meyer Rowan 1977 menyatakan bahwa seringkali organisasi menggabungkan praktek dan tindakan untuk meningkatkan legitimasi dan refleksi kelangsungan hidup mereka, terlepas dari efektivitas langsung dari hasil yang mereka peroleh. Akibatnya, institusionalisme baru menunjukkan determinisme lingkungan yang menunjuk pada konsep komunikasi dalam bidang organisasi. Dalam penelitian ini, Mago dan Powell 1983 memaparkan konsep isomorfisme, perubahan struktur organisasi terjadi agar sesuai dengan pola kelembagaan. Penulis menunjukkan 3 jenis proses isomorfisme
koreksi berasal dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain, di mana mereka bergabung dan oleh ekspektasi budaya dalam masyarakat di mana organisasi berfungsi. Di Magur dan Powell 1903 halaman 150. Isomorfisme mimesis dihasilkan dari ketidakpastian menjadi kekuatan kuat yang mendorong peniruan. Dalam persepsi ini, organisasi meniru organisasi lain yang lebih besar atau sukses. Terakhir, isomorfisme normatif dikaitkan dengan profesionalisasi yang mendefinisikan normal, kondisi, dan metode aktivitas kerja untuk mengontrol produksi produsen, untuk membangun landasan yang sah dan kognifik bagi profesi. Meskipun ketiga jenis isomorfisme berbaut dalam lingkungan empiris, ketiganya cenderung berasal dari kondisi yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda. Di Maggio dan Powell 1983. Prosedur metodologis. Untuk menjelaskan transformasi digital di sektor akuntansi dari perspektif kelembagaan, dilakukan tinjauan literatur sistematis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memahami bagaimana perubahan kelembagaan dapat diterapkan pada penelitian tentang SIA. Digunakan metode kuantitatif untuk mengkategorikan untuk memilih penggunaan teori institusional dalam penelitian akuntansi dan SIA. Artikel-artikel tersebut dipilih dengan mencari istilah teori kelembagaan dan institusionalisme dalam judul dan abstrak artikel SIA dan akuntansi dengan mempertimbangkan semua tanggal tahun penerbitan. Sebagai kriteria pemilihan jurnal dipertimbangkan klasifikasi AJG Academic Journal Guide dari CABS Chart Association of Business School, juga disebut ABS Ranking CABS 2018. Digunakan data dari ADB 2018. Versi terbaru yang tersedia pada saat penelitian ini dilakukan. Untuk bidang akuntansi dipertimbangkan klasifikasi terbaik dalam peringkat. Untuk SIA dipertimbangkan semua posisi karena jumlah jurnal lebih kecil dibandingkan area akuntansi. Hal ini menghasilkan 27 jurnal akuntansi dan 3 jurnal AIS. Untuk melengkapi kriteria ini dipilih jurnal dari Asosiasi Akuntansi. Di bidang akuntansi dari 17 jurnal American Accounting Association AAA 2019. 6 sudah masuk dalam klasifikasi terbaik AJG 2018. Ditambah 11 jurnal akuntansi sehingga menjadi 41 jurnal. Dicari juga artikel di database Web of Science atau WOS. Digunakan istilah teori kelembagaan dan institusionalisme untuk teori akuntansi dan pembukuan untuk akuntansi, dan sistem informasi akuntansi, teknologi informasi akuntansi, dan teknologi informasi akuntansi untuk SIA sebagai kriteria pencarian dalam buku abstrak atau kata kunci dengan mempertimbangkan tahun penerbitan. Penyelesaian pemilihan artikel pada tahun 2019 memperoleh 845 artikel. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan artikel duplikat antara jurnal dan WOS dan mengecualikan artikel tanpa istilah pencarian judul abstrak atau kata kunci. Prosedur ini diperlukan karena banyak jurnal tidak menawarkan mesin pencari yang memadai untuk mengakses informasi artikel. Dikecualikan 536 artikel setelah prosedur ini. Setelah itu diverifikasi bahwa teori institusional memang dieksplorasi secara mendalam di setiap artikel. Di prosedur ini dengan membaca abstrak artikel atau teks lengkapnya. Tidak dikecualikan artikel setelah prosedur terakhir. Diperoleh 309 artikel untuk dianalisis, 305 di bidang akuntansi, dan 4 di AIS. Hasil penelitian. Teori institusional diterapkan pada penelitian akuntansi. Secara umum diamati bahwa teori institusional diterapkan pada penelitian di bidang akuntansi untuk menjelaskan proses legitimasi organisasi, menyoroti peran standar dalam organisasi dan perilaku masyarakat, dan peran kekuatan lain yang mengubah lingkungan institusional. Coro dan Wadalay 2019. Di bidang ini, tekanan prinsip dan kekuatan peraturan sangat umum terjadi terkait dengan penerapan standar dan praktik akuntansi, serta pengungkapan informasi yang mendukung legitimasi organisasi. Dengan demikian, proses homogenisasi organisasi akuntansi berasal dari unsur peraturan yang menjamin bahwa organisasi dilegitimasi oleh kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang diterapkan dari entitas pemerintah atau asosiasi profesi.
Mengingat persepsi ini, pentingnya analis di berbagai tingkat dan dengan banyak aktor sangat penting untuk memahami hubungan antara organisasi dan lingkungan kelembagaan. Namun banyak penelitian di bidang akuntansi membahas persepsi untuk mempelajari praktek akuntan intraorganisasi dengan sedikit penekanan pada fenomena yang lebih luas dalam bidang organisasi dan perubahan kelembagaan. Hasil penelitian teori kelembagaan dalam penelitian SIA, persepsi untuk menganalisis perubahan teknologi. Nah, di bagian ini dianalisis penerapan teori institusional dalam penelitian SIA dengan menggunakan ulasan akuntansi di atas sebagai pelengkap. Dianalisis 4 artikel yang ditemukan menyoroti penggunaan teori institusional dalam dan implikasi utamanya. Secara umum mencatat bahwa rangkaian artikel ini membahas proses penerapan sistem atau teknologi tertentu sesuai dengan tren penelitian Siu et al. 2019. Menganalisis penerapan persepsi institusional pada penelitian ini. Diamati adanya 3 proses isomorfik yang didalikan oleh DiMaggio dan Powell 1983 dalam semua penelitian yang digunakan untuk memverifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi fenomena adopsi. Lebih khusus lagi diamati penggunaan tekanan persif, normatif, dan mimesis dalam model dan kategori penelitian untuk elaborasi analisis data. 3 karya penelitian menggunakan metode kuantitatif dan hanya 1 yang menggunakan metode kualitatif. Diamati bahwa tekanan isomorfik oleh DiMaggio dan Powell 1993 berbeda dalam setiap penelitian tergantung pada teknologi atau sistem yang dianalisis, serta konteks lingkungan perusahaan atau perusahaan di bidang organisasi yang sama. Dicatat bahwa beberapa penelitian SIA menggunakan persepsi kelembagaan yang berfokus tidak hanya pada organisasi itu sendiri, tetapi terutama pada bidang organisasi. Fakta ini melengkapi Puri 2011 yang menunjukkan bahwa tingkat yang lebih luas sosial sektoral atau lapangan juga harus dianalisis sebagai unit dan bukan hanya tingkat perusahaan dan organisasinya. Nah, dilihat pada tabel 2 dalam artikel. Untuk analisis ini, persepsi teoritis dari perubahan kelembagaan memberikan informasi mengenai aspek destabilisasi teknologi digital dan proses institusionalisasi struktur organisasi baru, seperti bisnis akuntansi online. Dalam skenario Connery, meskipun terjadi disrupsi teknologi digital yang sangat cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya, konsep 2020, Safi, dan kawan-kawan 2020, struktur kelembagaan yang ada masih berupaya untuk menentang perlunya mengubah praktik yang sudah ada. Innings dan kawan-kawan 2018. Rekomendasi ini menggarisbawahi pentingnya struktur organisasi baru tidak dianalisis tanpa mempertimbangkan pengaruh konteks di mana struktur tersebut beroperasi. Interaksi antara struktur kelembagaan yang ada dan struktur baru membawa analisis ke tingkat lapangan dengan mempertimbangkan peran agen lain dalam perubahan teknologi, antara lain konsumen, pemaksa, perusahaan, dan badan pengatur. Kesimpulan, teori institusional menjelaskan prosedur di mana organisasi memenuhi standar tersebut untuk dilegitimasi dalam masyarakat. Dengan demikian, teori institusional digunakan sebagai landasan pemahaman fenomena organisasi yang berbeda. Dalam riset akuntansi, peran kekuatan makro institusional dalam penerapan standar akuntansi ditekankan. Sore dan Wonderland 2019 menyarankan agar tinjauan teoritis institusional di masa depan harus menganalisis penerapannya di berbagai subbidang akuntansi untuk memperoleh hasil yang spesifik. Dari tinjauan yang dilakukan, dinyatakan bahwa bidang AIS mempunyai potensi untuk diselidiki karena berkurangnya jumlah artikel yang menggunakan persepsi institusi. Selain itu, disoroti pentingnya teori ini untuk menjelaskan konteks teknologi saat ini di pasar akuntansi, menyoroti transformasi digital dan perubahan kelembagaan. Kemungkinan penelitian yang dikemukakan di sini dapat memberikan kontribusi penting terhadap teori dan praktek, mengingat originalitas hasil untuk menjelaskan perubahan terkini di bidang ini. Transformasi digital adalah fenomena terkini dan kompleks di pasar akuntansi dan dampaknya terhadap struktur organisasi memerlukan analisis mendalam. Dipercaya bahwa analis perubahan kelembagaan dapat menunjukkan peran yang dimainkan oleh teknologi digital dalam deinstitusionalisasi praktek yang biasa untuk menggantikan proses yang sudah usang dan manual dengan inovasi teknologi.
dan pelembagaan praktek baru dan struktur organisasi. Layanan yang disediakan oleh bisnis akuntansi online menjembati kesenjangan dalam penggunaan teori kelembagaan untuk menganalisis transformasi digital. Salah satu kontribusi utama artikel ini adalah tinjauan spesifik mengenai teori institusional usia, sesuatu yang belum disajikan dalam literatur. Tinjauan ini memungkinkan kami untuk mendiskusikan penggunaan perubahan kelembagaan di bidang AIS, sehingga memberikan beberapa panduan untuk penelitian di masa depan. Selain itu, tinjauan ekstensi artikel melalui LSA memungkinkan untuk menjelaskan status penelitian terkini di bidang akuntansi, menunjukkan karakteristik baru, topik dan bidang studi terkait dengan teori institusional yang mendukung tinjauan lainnya. Keterbatasan penelitian menunjukkan keterbatasan LSA yang digunakan untuk meninjau artikel IS dan akuntansi mengenai pemilihan kuantitas nilai tunggal karena merupakan masalah terbuka dalam literatur. Vincencio dan Evangelopoulos 2014 mencoba bekerja tidak hanya dengan rasio biaya manfaat, menambahkan setiap dimensi baru dalam analisis, namun juga dengan kriteria saturasi untuk istilah-istilah tersebut. Untuk penelitian di masa depan mendorong para peneliti untuk menggunakan persepsi perubahan institusional seperti yang telah disajikan dalam panduan sebelumnya untuk menganalisis transformasi digital di bidang akuntansi dan untuk menguji dan untuk mengkaji struktur organisasi baru yang muncul dengan adopsi teknologi digital. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ya, dikembalikan kepada Pak Iskandar. Ya, terima kasih Ibu Vina. Ya, mungkin ada tanggapannya dari Bapak Ibu, dari Ibu Heni, Ibu Lailan, Pak Napoleon, Bu Pani, dan Ibu Tia. Silakan mungkin tanggapinya terkait dengan artikel itu. Ada, silakan. Izin Bu, izin Ya. Prof. Iskandar Muda, izin Bu Ibu Vina. Tia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak kepada Prof. Iskandar Muda yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada Ibu Vina sebagai pemateri untuk hari ini. Baik, Bu Vina, mungkin juga sama sifatnya diskus ya, Bu. Mungkin ini saya juga kayak baru baca juga, ya kan? Jadi masih agak bingung juga, maka saya mau minta pencerahan ini dari Ibu. Nah, jadi ini kalau tadi saya baca Ibu, tadi katanya di teori institusional ini itu katanya menganalisis 10 dimensi, ya kan? Nah, dimensi yang dilakukan oleh LSA gitu. Bisa diceritakan nggak Bu, 10 dimensi yang dianalisis ini seperti apa dan hasilnya bagaimana gitu. Dan apakah itu juga berhubungan dengan hipotesis yang dilakukan oleh si peneliti? Itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Prof. Ya, silakan Bu Vina. Ya. Izin Bu Tia, yang di 10 dimensi di halaman berapa ya Bu ya? Ada di halaman 5 Bu Vina. Yang di ini ya Bu Vina, yang di artikel aslinya. Artikel aslinya ya? Iya. Di halaman 5. Bentar ya Bu. Iya Bu Vina. Ada di paragraf yang pertama Bu, yang dari yang nomor 4, teori institusional halaman 5 ya Bu, pada halaman 5 penelitian ya Bu. akuntansi. Halaman 5 ya, bentar ya Bu. Iya benar, halaman 5. Iya. Halaman 5. Paragraf pertama dari bagian 4. Halaman 5. Menganalisis 10 dimensi pertama yang diperoleh LSA itu ya Bu ya? Iya benar Ibu. Iya, karena nih saya baca ini kan, ini kayaknya ini kan teori institusional ini berarti ini sebagai ininya lah ya, pengujiannya mungkin ya dimensi 10 dimensi pertama. Nah ini gimana ya Ibu begitu maksudnya gitu? Karena saya memang
agak awam sih ya gitu dengan penelitian ini gitu. Mungkin itu tadi nih karena Q1 juga ya Bu ya. Jadi harus benar-benar lebih mendalami lagi. Nah, makanya saya karena Ibu sebagai pemateri, saya minta pencerahan dari Ibu gitu. Bentar ya, saya lihat Iya. 10 topik dari kumpulan kriteria di sini. Bu, coba Ibu baca di halaman 3. Di halaman 4 sama 3 itu ada. Nah, itu yang 10 itu dalam topik kumpulan akuntansi, Bu. Nah, kata awam menggambarkan 10 dimensi yang dianalisis dan di setiap kata disajikan sesuai dengan referensi bobot pada hasil SA lampiran C. Nah, di sini kan ada Bu, coba Ibu lihat. Halo Bu Tia. Iya. Nah, itu yang 10 dimensi itu coba Ibu lihat di atasnya. Kita lihat kita baca ya Bu, dari prosedur metodologis. Nah, di situ dibilangnya dari sini aja lah, dari analisis halaman 4 ya. Analisis data dimulai dari topik pertama. Saya mengekstraksi topik dari tingkat kepentingan yang lebih tinggi ke tingkat kepentingan lebih rendah atau varian yang dijelaskan. Kami menganalisis 10 topik pertama dari kumpulan akuntansi dan ini kan yang meriset ini kan dari ini ya, dari jurnal ya, dari artikel ya, membentuk kelompok representatif dan relevan yang memenuhi kriteria dimensi untuk menjelaskan penggunaan teori. Halaman berapa itu, Bu? Halaman 4 di atasnya, Halaman teori institusional 4. dalam penelitian akuntansi. Oke. Nah, mulai dari analis yang paragraf paling bawah ya Bu ya. Nah, terus di situ kami memplot frekuensi relatif dari 10, 15, dan 25 suku pertama. Nah, mencari titik potong serupa di antara berbagai topik, memilih 15 istilah pertama yang paling menggambarkan setiap topik. Kami melakukan proses ini untuk 10 topik kumpulan akuntansi. Langkah ini memungkinkan kami memverifikasi istilah paling penting di setiap topik. Dengan ini kami menghasilkan plot kata untuk setiap topik menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Kata awam menggambarkan 10 dimensi, itulah tadi 10 dimensi yang dianalisis dan setiap kata disajikan sesuai relevansinya. Itu bahasa dilihat lampiran C. Nah, untuk kumpulan topik akuntansinya itu Bu yang 10 dimensi yang dianggap orang ini gitu, dan itu coba bisa kita lihat di lampiran C katanya. Lampiran C. Di lampiran C. Apakah dilampirkan juga ya lampiran C-nya? Enggak, maksud saya berarti dimensi yang pertama ini apa dia, Bu? Gitu. Ya, kumpulan dari kata-kata akuntansi untuk pencarian di setiap jurnalnya, Bu. Misalnya kan Seperti
Seperti misalnya di gambar itu bisa kita lihat ya di gambarnya, misalnya dicari di setiap kayak kita cari jurnal biasa. Misalnya oh kita mencari nih tentang environmental, nih kan ada quote 1, ada quote 3 itu gambarnya Bu di halaman 5. Misalnya kita cari sustainability, baru kita cari firm, institusional, performance, manajemen, environmental, risk, business jurnal, corporate social, control. Nah, kata-kata pencariannya itu Bu yang dibilang untuk di sini 10 topik kumpulan akuntansi, 10 topiknya. Biasanya kan kita kalau misalnya mencari jurnal lah, ini kayak tadi saya cari tentang teori accounting. Kita kan di pencarian misalnya di Sains Direct atau misalnya di WOS atau di mana Scopus dan sebagainya kan kita cari kata kunci. Kata kuncinya itu yang menikarit yang diterapkan dalam 10 dimensi kata kata kuncinya, kata pencariannya gitu. Jadi kata kuncinya itu apa saja? Itu kan ada Bu, misalnya tuh yang di bawah tuh ada gambar ya. Misalnya sustainability yang ada gambar itu Bu. Institutional, performance, manajemen, environmental, risk, control, corporate social, untuk cari institusional, terus institutional power, political, polisa itu loh Bu ada Terus kata yang berhubungan dengan pencariannya. cloud 1, cloud 3 ini maksudnya gimana, Bu? Itu kan ada di situ Izin, Bu. izin Bu Pina, Iya. Bu Tia. Jadi Ya. dia kan ini dibantu pakai analisis NPIPO. Jadi gambar yang disajikan ini adalah hasil analisis NPIPO. Jadi NPIPO itu menangkap 10 topik dari dimensinya itu gitu loh, Bu Tia. Nah, jadi hasilnya seperti ini gitu yang ditampilkan di ini apa namanya di tabel 3, tabel 2, tabel 3, yang dibilang tabel 4, yang dibilang Bu ini. Kalau untuk cloud-nya ini mungkin peneliti dia memisahkan mungkin. Cloud 2 ini paling banyak yang keluar itu apa? Oh, paling banyak countries, IFRS gitu. Cloud 7 supaya Di lebih mana, banyak Bu? lagi Sini cuma cloud IFRS 1. gitu. Gambarnya ada cloud 1 dan cloud 3. Cloud 2-nya di mana? Ada Cloud gambarnya? 7, Cloud 7. Oh, cloud 2, cloud 7. Oke. Iya, yang bawah Cloud cloud 4. 4, cloud 5, cloud 6, cloud Oke. 8, cloud 10. Nah, jadi Berarti dia dimensi mendeteksi, 10-nya itu maksudnya cloud-nya iya, ini lah ya. iya Yang mendeteksi, jadi iya paling banyak mana yang paling banyak di ini ikan gitu yang keluar gitu kan. Karena dia kan menggunakan NVivo ini dia. Itu Bu Tia mungkin. Oh, berarti gini, berarti kalau dimensi 1, inilah cloud 1, inilah hasilnya ada sustainability, research firm, institutional performance management. Nah, yang dikasih bold itu yang paling banyak keluar gitu dari cloud Iya, 1 ini. iya, Oh, ya biasanya gitu kalau NPivo dia topik yang paling banyak yang dibicarakan, topik banyak yang dikumpulin, nah ya itulah yang kan yang paling besar ininya, mungkin itu. yang keluar. Kayak di cloud 3 ini, berarti di cloud 3 ini berarti dimensi 3 lah ya, itu institusional gitu ya. Berarti kalau di cloud 2 atau yang di dimensi 2 ini apa nih? IFRS sama countries gitu ya? Gitu ya, Bu? Ibu Heni. Iya, iya. Jadi NPivo dia menangkap yang paling banyak atau yang paling banyak dibicarakan, yang paling banyak diinikan gitu. Yang dicari orang lah gitu ya. Iya. Nah, dia tergantung dari berapa metode yang digunakan untuk NPivo itu, Bu Tia. Oke, ya, aku udah Oke, paham Bu di sini. Vina. Sampai sini, Bu Vina, saya udah paham. Oke, terus setelah ini, eh, apa, terus cloud ini atau dimensi ini langsung menghubungkan ke hipotesisnya atau gimana, Bu Vina? Nah, dari hasil yang mereka dapat ini kan Bu, kan udah tahu tuh yang mana yang paling terbanyak. Nah, yang kan bisa kita lihat nih ya Bu di halaman, bentar ya, di Nah, habis itu dilihatlah Bu, dikumpulkan tadi yang terbanyak. Ini kan ada grafiknya kan. Baru dilakukanlah analis tadi Bu.
berdasarkan ini dikumpulkan yang berdasarkan isomorfik. Nah, dicarilah dia isomorfik yang sama. Nah, isomorfik tadi kan sudah dijelaskan ya Bu, ada 3. Nah, baru dilihatlah misalnya di tabel 2 gambaran umum teori institusional yang diterapkan pada penelitian Asia. Nah, yang dilihatlah berdasarkan tadi yang prosedur metodologisnya. Nah, kan katanya di sini kami menyelesaikan pemilihan artikel pada tahun 2019 memperoleh 845 artikel. Coba kita lihat ya Bu di prosedur metodologisnya. Nah, setelah dikumpulkan, berarti Bu, kalau saya lihat dari grafiknya ini, tadi kan awalnya tuh ada dimensi atau atau chord-nya ada 10 kan gitu ya. Nah, tuh kalau berdasarkan grafik ini kok jadi tinggal 5 ya, Bu? Cuma tinggal general, IFRS, public, sosial, BRL. nah kan orang itu kan ada tadi di dalam prosedurnya ada yang apa ya Bu, yang diabaikan gitu kayaknya yang nggak memenuhi. Nah, di sini kan kami menyelesaikan pemilihan artikel pada tahun 2019 memperoleh 845 artikel. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan artikel duplikat antara Arti dari 10 tadi apa kena inilah ibaratnya ya apa yang nggak sesuai lah gitu lah yang jadi tinggal 5 gitu ya. Antara duplikat antara jurnal dan WOS dan mengecualikan artikel tanpa istilah pencarian tadi. Prosedurnya di jurnal ini tidak menawarkan kan, kalau ini kekurangannya ada, kami mengecualikan, ada Bu di halaman 4 Bu, bisa dilihat di situ. Nah, terus udah setelah dapet lah nih ada 5 topik, setelah itu gimana lagi Bu sampai akhirnya dapet ke hipotesis itu? Nah, setelah itu orang itu lakukan langkah kualitatif Bu. Nah, menggunakan analisis konten kategorikal hierarkis. Nah, orang itu telitilah dalam artikel-artikel itu mengenai teori institusional tadi. Nah, baru disimpulkanlah kan kami menganalisis artikel istilah paling relevan yang ditemukan oleh Elsa dan menyajikan dalam kata kelut tadi kan sudah. Kami melakukan proses ini untuk memahami bagaimana orang tuh ini prosesnya kualitatif Bu untuk memahami bagaimana teori institusional diterapkan pada penelitian akuntansi. Tadilah hasil kesimpulan yang ada di PPT, kalau lebih jelasnya lagi ada di materi. Jadi mereka setelah temu tadi sudah pakai NVivo, baru dilakukan langkah kualitatif untuk memahami bagaimana teori institusionalnya pada penelitian. Nah, ini orang tuh apalah Bu pakai kualitatif, kategori analisis diperoleh dari intervensi dari artikel. Melengkapi langkah kualitatif menyertakan analis 4 artikel AIS. Nah, jadi orang itu dilihat orang itulah penelitiannya itu Bu yang sudah dapat gitu. Nah, ini bisa dilihat di bagian 5. Makanya tadi itulah. Iya, Bu. Mungkin ini bukan penelitian yang berjenis hipotesis. Dibaca lagi artikelnya. Nggak ada. Jadi ini dia nggak cuma membingungkan Bu Vina juga melihat gitu. artikel aja. Jadi ini tidak ada hipotesis, dia jenisnya eksplorasi, Ya, menggali. nggak ada Bu Tia. Eksplorasi Bu Saya pun Tia. tadi bingung waktu Bu Tia Jangan kemana-mana, agak fokus. Itu kan pertanyakan jebakan. Jadi tinggal dijawab aja. Oh Bu Tia mau sini nggak ada jebakan loh ya, Bu Tia. nggak ada cerita jebakan di sini. Ini jenisnya eksplorasi Bu Tia, dia pakai kualitatif menggunakan NPIPO. Oke, mungkin udah clear ya Bu Tia sama Bu Vina. Yang terakhir itu yang ditanyakan Bu Tia itu pasti prosedur penelitiannya itu. Iya, ini kan sudah ada Bu di prosedur prosedur kualitatif. penelitiannya Kan ada di situ. Sudah saya jelaskan juga kualitatif gitu. Iya, makanya kalau saya baca di sini dia pakai metodenya tadi 2 katanya kan. Pertama kuantitatif, baru kualitatif, ya kan? Kuantitatif tadi dengan pakai NVivo tadi kan. Kemudian baru kualitatif. Kualitatif. Iya.
Udah Ibu Vina, terima kasih. Oke, ya Bu. Saya kembalikan ke Pak Prof. Iskandar. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain lagi ada yang menanggapi. Baik, kalau tidak ada saya kira itu saja ya. Tadi penampilan dari Ibu Vina ya, paper ya terkait dengan riset kualitatif ya menggunakan NPIPO. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Kita sudahi ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Prof. Izin, Prof, Prof. satu lagi, Prof. Izin. Oh ya, satu lagi. Boleh, boleh. Baik, Bu. Silakan. Bu Mei ya. Baik. Pani, Prof. Oh ya, Bu Bu Pani Pani, ya. Prof. Tadi Prof salah ini tadi yang dipakai nama Bonaparte itu sebenarnya Bu Oh Mi, iya, betul, Prof. betul. Sudah dirubah Bu Mei ya. Iya, Sorry, atau Prof. anaknya, Prof. Laptop saya merajuk tadi, Prof. Nggak ada Itu wajahnya anaknya lagi tadi. Bu Umi. Ya, izin Prof, Bapak Ibu, sinyal Ya, lagi betul. ini. Silakan Bu Saya Pani. izin. Baik, akan saya mulai. Izin Prof, Bapak Ibu sekalian, artikel yang berjudul The Role of Corporate Social Responsibility atau CSR, Information in Supply Chain Contracting Evidence from the Expansion of CSR Rating Coverage. Adapun identitas artikel The Role of Corporate Social Responsibility atau CSR, Information in Supply Chain Contracting Evidence from the Expansion of CSR Rating Corporate dengan doi.org 10.1016 Daseko 2002.101525 ditulis oleh Alpal Darendeli, Peter Pitcher, George Marcos, Nicole Lehman yang diterbitkan 10 Agustus 2022. Artikel ini diterbitkan oleh Elsevier. Pengaruh informasi CSR terhadap pengambilan keputusan, pengampu kepentingan non-investor, para pengambil kebijakan dan regulator seperti Uni Eropa memberlakukan persyaratan transportasi CSR terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar dengan menyatakan memfasilitasi pemantauan pemangku kepentingan terhadap CSR perusahaan. Namun ada sedikit hal akademis penelitian yang meneliti bagaimana pemangku kepentingan bereaksi terhadap informasi CSR perusahaan. Secara khusus, meskipun terdapat bukti bahwa investor menghargai CSR, tidak jelas apakah dan bagaimana pemangku kepemimpinan investor menggunakan informasi CSR. Ada beberapa hal yang membuat kemudian yang kedua, variasi dalam pengungkapan dan Prof, sepertinya jaringan Bu Pani memang tidak stabil lah, Prof. Ya, hilang ya. Iya, Prof. Ini keluar dari Zoom, Prof. Pakai WiFi HP maunya. Katanya pakai mobile data dari handphone sama WiFi nggak bisa juga, Prof. Agak berat jaringannya, Prof. Ya, jadi bagaimana nih? Kita suruh minggu depan aja.
Boleh Prof, keputusan Boleh. Prof. Iya, ya. Daripada hilang ya. Baik, saya kira itu saja ya Bapak Ibu. Nanti Bu Paninya minggu depan aja kita udah gabung lagi ya. Udah bergabung, Prof. Ya Bu. Tapi seperti ini aja memang dari tadi keluar masuk dia. Ya, nampak deh. Oke, lanjut Bu Pani. Oke, tadi sudah sampai poin ke berapa ya, Bu? Tadi share screen-nya nggak, Kira-kira tadi di poin ke share berapa? screen-nya nggak muncul Bu Pani dan suaranya putus-putus, nggak terdengar. Iya. Ayo ulangin lagi berarti ya. Atau gimana Prof? Kayaknya sepertinya ini Ya, juga kalau memang jaringan pun kalau juga kurang stabil, ya udah kita minggu depan lah ya. Prof dari pagi izin, Prof. Ya, dari pagi seperti ini ya. Nggak apa-apa izin ya, Prof. Ya Bu ya, baik. Saya kira itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita lanjutkan minggu depan lah ya. Minggu depan. Baik, sekalian Izin kita- Prof, ada yang mau saya Izin ya, tanya Prof. Terima Oh ya, kasih, Prof. silakan Bu Mei. Untuk artikel yang akan kita review di mata kuliah kontemporer, Ya. apakah ada ketentuan harus tahun 2024, Prof? Ya, ketentuannya Bu, yang paling utama adalah paper terbitan 2024 dan dari jurnal Q1. Jadi boleh aja nanti Ibu cari di Elsevier gitu ya. Nggak harus Boleh. nama jurnalnya kontemporer ya. Tetapi yang berkaitan dengan accounting dan edisinya adalah edisi 2024. Itu Bu. Oh, 2024 ya, Prof. Ya, wajib ya 2024. Ya, Prof. lolos Bu Hen. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh meninggalkan Terima ruangan. kasih, Prof. terima kasih Kasih, Prof. Prof. Ya, Prof. Sehat-sehat, Prof. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.